Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ismail Ali, NPM 1921030614, jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari kelas L semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perikatan. Istilah perikatan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah verbintenis. Perikatan atau perutangan merupakan terjemahan dari verbintenis atau verbinden, yang artinya mengikat. Verbintenis berasal dari kata kerja verbinden, yang artinya mengikat. Istilah verbintenis menunjuk pada adanya ikatan atau hubungan, sehingga verbintenis diartikan sebagai suatu hubungan hukum. Definisi perikatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Ada pula yang mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum di dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban dan pihak yang lainnya berhak atas suatu prestasi. Menurut Pirlo, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar pihak yang satu sebagai penerima hak atau pemilik hak dan pihak lain sebagai pemikul tanggung jawab yang berkewajiban atas suatu prestasi. Perikatan masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan suatu perjanjian yang isinya memuat perikatan di antara beberapa pihak. Setiap perjanjian memuat perikatan, tetapi tidak semua perikatan senantiasa dibuat perjanjiannya. Dengan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam perikatan terdapat minimal dua belah pihak yang sekaligus melahirkan hak dan kewajiban masing-masing. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Diki menitipkan mobilnya kepada Arman. Berarti Diki dengan Arman melakukan perikatan. Perikatan tersebut berakibat adanya hak bagi Diki untuk menerima kembali mobilnya dari Arman. Sedangkan Arman berkewajiban mengembalikan mobil itu kepada Diki sebagai penitip. Dan yang kedua, Juki menjual rumah kepada Ujang. Terjadilah perikatan jual beli antara Juki dengan Ujang yang mengakibatkan adanya kewajiban bagi Juki untuk menyerahkan rumahnya kepada Ujang dan hak pada Ujang atas penyerahan rumah tersebut. Karena perikatannya dalam jual beli, secara otomatis Juki berkewajiban menyerahkan rumahnya, sedangkan Ujang berhak menerima pembayarannya. B. Dasar hukum perikatan. Dasar hukum perikatan diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejak 1950 setelah bab 7 dan bab 7A. Jadi ada 19 bab. Diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu satu umum yaitu bab 1, 2, dan 4, dua khusus yaitu bab 3, 5, sampai dengan 18. Dalam pasal 1233 BW dikatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Sumber-sumber perikatan pada dasarnya dibagi menjadi dua macam, yaitu berdasarkan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas bahwa perikatan bersumber dari dua macam, yaitu yang A bersumber dari perjanjian dan B bersumber dari undang-undang. Dan yang kedua berdasarkan fakta hukum, yaitu putusan hakim. Putusan hakim adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan tetap, bukan putusan hakim mengikat para pihak dan pihak ketiga yang mendapat keuntungan dari putusan itu. Yang B moral. Perikatan moral termasuk dalam perikatan alamiah dari peran UAS. Perikatan alamiah terdiri atas tiga macam, yaitu perikatan yang berdasarkan ketentuan undang-undang atau kehendak para pihak sejak semula tidak mempunyai hak penuntutan, contoh pasal 1788 KUHP Perdata, seperti utang yang timbul karena perjudian. Yang kedua, perikatan yang berasal dari moral yang sifatnya mendesak, contoh orang yang menemukan dompet kemudian mengembalikannya, tidak bisa menuntut si pemilik dompet untuk membayar kepadanya sejumlah uang. Dan yang ketiga, perikatan yang semula perikatan perdata kemudian karena verjaring menjadi perikatan moral, contoh pasal 1967 sampai dengan 1975. Sifat hukum perikatan. Yang pertama, sebagai hukum pelengkap. Jika para pihak membuat ketentuan sendiri, para pihak dapat mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang.
konsensual dengan tercapainya kata sepakat di antara para pihak. Perjanjian tersebut telah mengikat. Yang ketiga, obligator. Sebuah perjanjian hanya menimbulkan kewajiban, tidak menimbulkan hak milik, dan hak milik baru berpindah atau beralih setelah dilakukannya penyerahan atau levering. Dengan demikian, sumber perikatan menurut KUHP Perdata selain sebagaimana yang telah disebutkan, lebih luas lagi adalah yang pertama, perikatannya yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Yang kedua, perikatan yang timbul dari undang-undang yang terbagi atas karena undang-undang semata. Misalnya hukum perkawinan dalam hal hubungan antara orang tua dengan anak, hukum kewarisan. Karena undang-undang akibat perbuatan manusia menurut hukum terjadi karena perbuatan yang diperbolehkan atau sah dan yang bertentangan dengan hukum tidak sah. D. Sumber hukum perikatan. Menurut pasal 1233 KUHP Perdata, sumber perikatan ada dua, yaitu perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang timbul karena perjanjian. Istilah perjanjian terkadang digunakan bersamaan dengan istilah lainnya seperti kontrak untuk diperlukan adanya penegasan, artinya mana padanan kata atau istilah yang tepat untuk digunakan. Dikatakan demikian karena terkadang secara teoritis dan bahkan prakteknya pengguna suatu istilah jika tidak tepat akan membingungkan dan mengaburkan arti atau konsep dasarnya. Dalam arti apakah terminologi yang akan digunakan, apakah kontrak dan atau perjanjian, pembatasan demikian sangat diperlukan. Dikatakan demikian gunanya adalah untuk menyamakan persepsi tentang penggunaan istilah yang tepat dalam pembahasan materinya. Perikatan yang timbul karena undang-undang. Dalam perikatan yang timbul karena undang-undang, hak dan kewajiban debitur dan kreditur ditetapkan oleh undang-undang. Pihak debitur dan kreditur wajib memenuhi ketentuan undang-undang, mewajibkan debitur berprestasi dan kreditur berhak atas prestasi. Yang A. Ketentuan undang-undang. Perikatan yang diuraikan dalam bagian ini ialah perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang. Jadi bukan orang yang berbuat itu menetapkan adanya perikatan, melainkan undang-undang menetapkan adanya perikatan. Perbuatan orang itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. B. Penyelenggaraan kepentingan. Menurut ketentuan pasal 1354 KUH Perdata, jika seseorang dengan sukarela tanpa mendapat perintah untuk itu mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang itu, maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingan itu dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Selanjutnya, ia diwajibkan pula mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan tersebut. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya. Seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas. Perbuatan melawan C. Perbuatan melawan hukum. Dalam usaha mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata menentukan sebagai berikut. Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik 4 unsur penting, yakni yang pertama, perbuatan itu harus melawan hukum. 2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. 3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. 4. Antara kesalahan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. Yang F. Skuld dan Haftung. Skuld adalah kewajiban seorang debitur membayar utang-utangnya, sedangkan haftung adalah kewajiban seorang debitur membiarkan kreditur mengambil harta kekayaan sebesar kewajiban pelunasan utangnya. Dalam hubungannya dengan hukum perikatan atau yang secara khusus diartikan dengan perutangan, terdapat akibat hukum yang secara absolut harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak yang menerima hak dan yang melaksanakan kewajiban. Oleh karena itu, dalam perikatan atau perjanjian ada yang disebut dengan haftung dan skuld.
Debitur yang mengikatkan diri dalam perjanjian utang piutang wajib melaksanakan pasal-pasal yang memuat kewajiban sebagai debitur, yaitu membayar utang-utangnya. Jika pihak debitur tidak menyanggupi pembayarannya sesuai dengan perjanjian, pihak debitur wajib membiarkan pihak kreditur menyita harta kekayaannya yang dijaminkan sesuai dengan jumlah utang yang ditanggung debitur. Itulah yang disebut dengan Schuld and Laftung. G. Hapusnya suatu perikatan. Hapusnya atau berakhirnya suatu perikatan oleh undang-undang ditentukan dalam pasal 1381 yang menentukan 10 cara berakhirnya perikatan. Hapusnya perikatan disebabkan oleh hal yang pertama, pembayaran; yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; yang ketiga, pembaruan utang; yang keempat, kompensasi atau perjumpaan utang; yang kelima, pencampuran utang; yang keenam, pembebasan utang; yang ketujuh, musnahnya barang yang terutang; 8, kebatalan atau pembatalan; 9, berlakunya syarat batal; dan 10, terlaluinya waktu. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.